ke-23. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan GD sama dengan 19 dikurangi P kuadrat. Sedangkan penawarannya QS sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Keseimbangan pasar QD sama dengan QS. 19 dikurangi P kuadrat sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. 27 sama dengan 3P kuadrat. P kuadrat sama dengan 9. P sama dengan 3. P sama dengan 19 dikurangi P kuadrat sama dengan 19 dikurangi 32 sama dengan 10. Jadi PE sama dengan 3 dan QE sama dengan 10. Jika misalnya terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi QXNS sama dengan min 8 ditambah 2 kali P dikurangi 1 kuadrat sama dengan min 8 ditambah 2 kali P kuadrat dikurangi 2P ditambah 1 sama dengan min 6 dikurangi 4P ditambah 2P kuadrat. Keseimbangan pasar yang baru GD sama dengan QXNS. 19 dikurangi P kuadrat sama dengan min 6 dikurangi 4P ditambah 2P kuadrat. 3P kuadrat dikurangi 4P dikurangi 25 sama dengan 0. Dengan rumus ABC diperoleh P1 sama dengan 3,63 dan P2 sama dengan min 2,30. P2 tidak dipakai karena harga negatif adalah irasional. Dengan memasukkan P sama dengan 3,63 ke dalam persamaan QD atau persamaan min Q action S diperoleh Q sama dengan 5,82. Jadi dengan adanya pajak P action E sama dengan 3,63 dan Q action E sama dengan 5,82. Selanjutnya dapat dihitung beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang, serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah masing-masing. TK sama dengan P action E dikurang P sama dengan 3,63 dikurangi 3 sama dengan 0,63. TP sama dengan T dikurangi TK sama dengan 1 dikurangi 0,63 sama dengan 0,37. T sama dengan Q action E dikali T sama dengan 5,82 dikali 1 sama dengan 5,82. Untuk kasus 24, biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 102. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum? Hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besar biaya marginal? Berdasarkan rumus titik ekstrim parabola, C sama dengan minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan min B per 2A sama dengan 24 per 4 sama dengan 6 unit. Besarnya C minimum 2Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 102 sama dengan 2 kali 6 kuadrat dikurangi 2 kali 6, 24 kali 6 ditambah 102 sama dengan 30. C minimum dapat juga dicari dengan rumus ordinat titik ekstrim parabola, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC per min 4A. Hasilnya C minimum sama dengan 24 kuadrat dikurangi 4 kali 2 dikali 102 per min 4 kali 2 sama dengan min 240 per min 8 sama dengan 30, tidak berbeda. Selanjutnya pada Q sama dengan 6 ini, VC sama dengan 102, FC sama dengan 2Q kuadrat dikurangi 24 Q sama dengan 2 kali 6 kuadrat dikurangi 24 kali 6 sama dengan min 72. AC sama dengan Q per C per Q sama dengan 30 per 6 sama dengan 5. AFC sama dengan FC per Q sama dengan 102 per 6 sama dengan 17. AVC sama dengan VC per Q sama dengan min 72 per 6 sama dengan min 12. Jika Q sama dengan 7, C sama dengan 2 kali 7 kuadrat dikurangi 24 kali 7 ditambah 102 sama dengan 32. MC sama dengan delta C per delta Q sama dengan 32 per 32 dikurangi 30 per 7 kurangi 6 sama dengan 2. Berarti untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2. Untuk kasus ke-25 yaitu fungsi permintaan yang dihadapi oleh seseorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 dikurangi 1,5 Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit? Dan berapa harga jual per unit? Hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan total maksimum tersebut. P sama dengan 900 dikurangi 1,5 Q. R sama dengan Q kali P sama dengan 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat.
Jika Q sama dengan 200, R sama dengan 300 kali 200 dikurangi 1,5 dikali 200 kuadrat sama dengan 120.000. P sama dengan 900 dikurangi 1,5 dikali 200 sama dengan 600. Atau P sama dengan R per Q sama dengan 120.000 per 200 sama dengan 600. Jika Q sama dengan 250, R sama dengan 900 dikali 250 dikurangi 1,5 dikali 250 kuadrat sama dengan 131.250. MR sama dengan delta R per delta Q sama dengan 131.250 dikurangi 120.000 per 250 dikurangi 200 sama dengan 225. R sama dengan 1,5 Q kuadrat ditambah 900 Q. R maksimum pada Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 900 per min 3 sama dengan 300. Besarnya R maksimum sama dengan min 1,5 kali 300 kuadrat ditambah 900 dikali 300 sama dengan 135. Dalam membentuk fungsi penerimaan melalui fungsi permintaan, persamaan permintaannya harus dalam bentuk P sama dengan F dalam kurung Q. Jika persamaan permintaan berbentuk Q sama dengan F dalam kurung P, maka harus dibalik dulu menjadi bentuk P sama dengan F dalam kurung Q, mengingat penerimaan merupakan fungsi dari jumlah barang R sama dengan R dalam kurung Q dan bukan fungsi dari harga, bukan R sama dengan R dalam kurung P. Untuk kasus ke-26, penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,10 Q kuadrat ditambah 20 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 dikurangi 3 Q kuadrat ditambah 7 Q ditambah 20. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. P sama dengan R dikurangi C sama dengan min 0,10 Q kuadrat ditambah 20 Q dikurangi 0,25 Q pangkat 3 ditambah 3 Q kuadrat dikurangi 7 Q dikurangi 20. Pi sama dengan min 0,25 Q pangkat 3 ditambah 2,90 Q kuadrat ditambah 13 Q dikurangi 20. Q sama dengan 10. Pi sama dengan min 0,25 dikali 1000 ditambah 2,90 dikali 100 ditambah 13 dikali 10 dikurangi 20 sama dengan min 250 ditambah 290 ditambah 130 dikurangi 20 sama dengan 150 keuntungan. Q sama dengan 20. P sama dengan min 0,25 dikali 8000 ditambah 2,90 dikali 400 ditambah 13 dikali 20 dikurangi 20 sama dengan 2000 ditambah 1160 ditambah 260 dikurangi 20 sama dengan min 600 atau kerugian. Untuk kasus ke-27, fungsi produksi yang dihadapi oleh seorang produsen ditunjukkan oleh P sama dengan 9X kuadrat dikurangi X pangkat 3. Bentuklah persamaan produk rata-ratanya serta hitunglah produk total dan produk rata-rata tersebut jika digunakan masukan sebanyak 6 unit. Berapa produk marginalnya jika masukan yang digunakan ditambah 1 unit. P sama dengan 9X kuadrat dikurangi 3 dikurangi X pangkat 3, yaitu AP sama dengan P per X sama dengan 9X dikurangi X pangkat 2. Untuk X sama dengan 6. P sama dengan 9 kali 6 kuadrat dikurangi 6 pangkat 3, yaitu 108. AP sama dengan 9 dikali 6 dikurangi 6 pangkat 2 sama dengan 108 per 6 sama dengan 18. Jika X sama dengan 7, P sama dengan 8 kali 7 pangkat 2 dikurangi 7 pangkat 3 sama dengan 98. MP sama dengan delta P per delta Q sama dengan 98 dikurangi 108 per 7 dikurangi 6 sama dengan min 10. Produk marginal negatif berarti masukan tambahan yang digunakan justru mengurangi hasil produksi. Untuk kasus ke-28, sebuah pabrik yang menggunakan bahan baku kulit menghasilkan sepatu dan tas. Kurva transformasi produk yang dihadapi ditunjukkan oleh persamaan 4S kuadrat ditambah 6 min 6,25 T kuadrat sama dengan 40.000. Berapa pasang sepatu dan berapa buah tas paling banyak dapat diproduksi? Berapa pasang sepatu dapat dibuat jika pabrik ini memproduksi 60 buah tas? Jumlah sepatu terbanyak yang dapat dibuat adalah jika pabrik tidak memproduksi tas, atau T sama dengan 0. Dengan perkataan lain, seluruh kulit yang tersedia, yaitu 40.000 unit, dialokasikan untuk membuat sepatu. T sama dengan 0. 4S kuadrat sama dengan 40.000. S kuadrat sama dengan 10.000. S sama dengan 100 pasang. Jumlah tas terbanyak dapat dibentuk S sama dengan 0. Atau 6,25 T kuadrat sama dengan 40.000. T kuadrat sama dengan 6.400. T sama dengan 80 buah.
Jika T sama dengan 60, 4S kuadrat sama dengan 40.000 dikurangi 6,25 dikali 60 kuadrat. 4S kuadrat sama dengan 17.500. S kuadrat sama dengan 4.375. S sama dengan 66,14 sama dengan 66 pasang. Untuk kasus ke-29, hitunglah berapa dari 8 juta penduduk DKI Jakarta yang berpendapat melebihi Rp800.000, berapa orang yang berpendapat antara Rp480.000 dan Rp640.000, kurs yang berlaku US dollar 1 sama dengan Rp2.000. X sama dengan Rp800.000 sama dengan US dollar 400. N sama dengan 8 juta per 400 pangkat 3 per 2 sama dengan 8 juta per 8.000 sama dengan 1.000 orang. X sama dengan Rp480.000 sama dengan US dollar 240. N sama dengan 8 juta per 400 pangkat 3 per 2 sama dengan 8 juta per 8.000 sama dengan 2.152 orang. X sama dengan Rp640.000 sama dengan US dollar 320. N sama dengan 8 juta per 320 pangkat 3 per 2 sama dengan 8 juta per 5.724 sama dengan 1.398 orang. Jadi terdapat 1.000 orang yang berpendapat melebihi Rp800.000, sedangkan penduduk yang berpendapat antara Rp480.000 dan Rp640.000 ada 754 orang, atau angka-angka di belakang koma dalam perhitungan ini dibulatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.